Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas apa saja yang disebut dengan husnul khuluq, karena seringkali kita dapati adanya anjuran-anjuran hadis-hadis yang menjelaskan kita harus berhusnul khuluq, memiliki akhlak yang baik dan mulia. Tetapi kalau kita tidak mengetahui apa saja yang disebut dengan husnul khuluq, maka kita tidak akan bisa mempraktekkan hadis-hadis tersebut. Sebelumnya, kita pelajari terlebih dahulu sebuah hadis ini disebutkan adalah sebuah pesan khusus malaikat Jibril, sebuah pesan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Jibrila nazala min 'indi rabbil alamin faqala ya Muhammad alaika bihusnil khuluqi wa inna su'al khuluqi yadhhabu bi khairid dunya wal akhirah ala wa inna ashbahakum bi ahsanukum khuluqan. Yang maknanya, sesungguhnya Jibril turun dari sisi Rabbul Alamin dan berkata, hai Muhammad, hendaknya kamu berakhlak baik karena akhlak yang jelek menghilangkan kebaikan dunia dan akhirat. Ketahuilah bahwa orang yang paling menyerupaiku adalah yang paling baik akhlaknya. Dari hadis ini ingin menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berakhlak baik karena akhlak baik akan menguntungkan seseorang dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad sendiri pun adalah diutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Di bagian yang terakhir di sini disebutkan ala wa inna ashbahakum bi ahsanukum khuluqan. Ketahuilah bahwa orang yang paling menyerupaiku adalah yang paling baik akhlaknya. Yaitu ingin menjelaskan bahwa Allah sendiri melakukan hal-hal tersebut. Itu yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Kemudian satu lagi hadis yang ingin menjelaskan bahwa manusia disebut orang yang memiliki iman yang sempurna saat dia memiliki akhlak yang baik. Yaitu hadis yang mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi tolak ukur seseorang dikatakan sebagai orang yang memiliki iman yang sempurna adalah saat dia tidak hanya memiliki keyakinan-keyakinan yang benar saja, tetapi di sisi yang lain dia juga harus menyandang akhlak yang baik. Sekarang kita akan pelajari satu persatu apa saja yang termasuk husnul khuluq. Yang pertama adalah meninggalkan dosa. Kita ketahui bahwa berakhlak tidak hanya terhadap sesama makhluk, tetapi berakhlak juga harus terhadap Khaliq. Di antaranya berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saat kita mampu untuk meninggalkan dosa. Yaitu ketika kita bisa menghindar dari dosa, saat itu kita dianggap sebagai orang yang berakhlak yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersikap lembut kepada orang lain. Dan yang ketiga, bertutur kata yang indah dan tidak menyakiti orang lain. Kalau yang kedua lebih ke sikap dan yang ketiga lebih ke tutur kata. Kita ketika ingin mengamalkan hadis yang tadi kita baca, yaitu berhusnul khuluq, maka yang harus kita perhatikan dari dua hal, yaitu sikap kita harus lemah lembut terhadap orang lain, dan kata-kata yang keluar dari lidah kita juga harus baik dan tidak menyakiti hati orang lain. Karena kita ketahui betapa banyak
permasalahan-permasalahan yang munculnya dari kata-kata, dari lisan yang tidak terjaga. Saat kita mampu untuk menjaga apa yang akan keluar dari lidah kita, maka kita dianggap sebagai orang yang sudah berperilaku baik atau berakhlak baik. 4. Bertemu dengan teman dengan wajah ceria dan penuh senyum. Ya, kita tahu bahwa setiap manusia memiliki permasalahan, tapi bukan berarti permasalahan atau kesulitan yang ada di dalam hidupnya harus dia tampakkan di hadapan orang lain. Karena orang lain pun juga memiliki permasalahan-permasalahan walaupun bentuk permasalahannya berbeda. Ala kulli hal, saat kita bertemu dengan orang lain, kita harus tampakkan di wajah kita wajah yang penuh dengan kebahagiaan dan senyum. Senyum misalnya adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Padahal kalau kita lihat senyum itu mau menunjukkan bahwa kita ini senyum di hadapan orang lain, hanya sekedar menarik bibir kita sedikit saja sudah terlihat dalam keadaan senyum. Tetapi masih banyak orang-orang yang tidak mampu untuk bisa tersenyum di hadapan orang lain. Selanjutnya yang kelima, bersabar dalam menghadapi ujian hidup juga bagian dari husnul khuluq. Saat kita bertekad untuk mau berhusnul khuluq, yaitu berakhlak yang baik, maka kita harus juga berlatih diri untuk bisa bersabar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Karena kita yakini saat kita bersabar, maka ujian-ujian itu dapat kita lewati dengan baik. Selanjutnya yang keenam adalah memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Kalau kita ingin orang lain memaafkan kesalahan-kesalahan kita, maka kita juga harus belajar untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, menganggap bahwa kesalahan orang lain kecil sehingga kita mudah untuk bisa memaafkan orang lain. Yang ketujuh, bersyukur atas nikmat Allah. Ini juga bagian dari akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan cara kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada hal-hal yang baik dan positif, maka kita sudah dianggap sebagai orang yang berakhlak baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Bersikap tawaduk atau rendah hati kepada orang lain. Yaitu kita harus menunjukkan bahwa diri kita tidak lebih dari yang lainnya. Kita tidak perlu berusaha untuk menonjolkan diri kita di hadapan orang lain, karena Allah lah nantinya yang akan menonjolkan diri kita saat kita mau merendahkan hati kita di hadapan orang lain. Orang yang takabur justru dia akan berada di tempat yang paling rendah. Dan yang terakhir adalah berlaku adil, juga bagian yang termasuk di dalam husnul khuluq. Kita harus menempatkan diri kita pada tempatnya dan berusaha untuk bersikap tidak berlebih-lebihan di hadapan orang lain. Ini hanya beberapa saja dari contoh-contoh husnul khuluq, dan satu persatunya insya Allah akan dijelaskan lebih luas lagi di pertemuan yang selanjutnya. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.